Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pagi yang cerah, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun renungan firman-Mu singkat, tapi jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Ibrani pasal 7 ayat pertama sampai ayat 10. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek ada Raja Salem dan iman Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek, artinya pertama-tama Raja Kebenaran. Juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang pada Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga ada keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun dia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangka bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapat dikatakan bahwa dengan perantara Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya, itu Kristus dan Melkisedek. Di mana saat itu dikatakan dalam firman Tuhan, Abraham menang dalam peperangan. Dan ketika dia menang, dia memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek. Jadi dikatakan dalam firman Tuhan, siapakah Melkisedek? Dikatakan pada ayat yang ketiga dan 4. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek ada pertama-tama Raja Kebenaran, dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama. Melkisedek yang dituliskan saat itu ada dikatakan tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersihlah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Artinya dia Alfa dan Omega, dia yang awal yang akhir, dia yang pertama. Dikatakan pada mulanya firman menjadi manusia, itulah Yesus. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan dalam Wahyu pasal pertama ayat yang ke-17. Wahyu yang pertama ayat yang ke-17 dan ayat 18.
Ketika aku melihat dia, tersungguhlah aku depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku ada yang awal dan yang akhir. Yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa mereka sudah pilih? Membayangkan pribadi Yesus. Dia yang Allah, dia yang akhir, hidupnya berkesudahan. Kepada itulah Abraham memberikan persepuluhan. Kenapa Abraham memberi persepuluhan? Sebab dia sudah mendapat berkat. Dikatakan menang dalam peperangan. Demikian juga kalau kita diberkati Tuhan, berkat itu digunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan Allah. Sebagaimana dikatakan Ibrani pasal 7 ayat yang ke-9. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantara Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Kita tahu bangsa Israel ada 12 suku. Salah satu yang dipakai Tuhan itu suku Lewi. Nah, mereka yang sudah karena Lewi tidak punya warisan, Lewi tidak punya tanah, dia hidup dalam pelayanan. Demikian juga orang yang hidup full time atau hidup dalam pelayanan, dia berhak menerima uang persepuluhan yang didapat dari saudara atas 11 suku itu, dan uang itu saat ini disalurkan buat pekerjaan Tuhan. Katakan dalam rumah Tuhan nanti ada bendahara yang mengatur mana kebutuhan Lewi atau pekerjaan Tuhan, pegawai, tukang sapu dan lain-lain, semua dia atur dengan baik. Semuanya tidak lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi seolah diberkati, oleh juga memberi dengan hati yang tulus untuk pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik karena korban-korban yang kita persembahkan, dan gereja juga bisa berjalan dengan baik, mengatur atau memanage uang dengan baik. Semuanya harus kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, memberikan pengertian hidup kami, dan sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, dan kembalikan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Segala berkat-Nya Kau berikan, semuanya hanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Sucikan pikiran kami sampai angan-angan kami, sehingga kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dan berkati Bapak Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para direktur, dengan hikmat yang dari surga, istimewa takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.